kersana Kiai Haji Awid Masyhuri. Iyahu tafadol bil hurmah. Ahlan wa sahlan bin nabi, 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 khairal anamil arabi, khairal anamil arabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim zainil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul mukarramin yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita cintai dan kita ta'zimi segenap para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru, wabil khusus Syekhunal Kiram Raisul Mahad Matla'ul Anwar Al-Mukarram wal Muhtaram Asy-Syekh Kiai Haji Saiful Miqdar, begitu pula Kiai Haji Asef Mubarak dan para kiai, para alim ulama yang lainnya yang tidak dapat Al-Fakir sebutkan satu persatu namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa mahabbah saya kepada beliau-beliau semua. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan para alim, para ulama, para guru-guru kita, para ajengan kita semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan limpahan kekuatan istiqomah untuk berjuang di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan segenap aparatur pemerintah sipil, TNI maupun Polri-nya, wabil khusus Bapak Camat, Bapak Asda dan para pejabat yang lainnya. Kita doakan semoga para pejabat dan aparat pemerintah kita senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala
sehingga bisa tampil menjadi pejabat dan aparat yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan segenap panitia Maulid Akbar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan oleh keluarga besar Pondok Pesantren Matlaul Anwar. Kita doakan semoga apa yang telah diupayakan oleh panitia dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah dan dilipat gandakan pahalanya dan ganjarannya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, salam istimewa saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak dan kaum ibu, remaja putra dan remaja putri, santriwan dan santriwati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi telah sama kita dengarkan sambutan maupun mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Syekh Kiai Haji Saiful Miqdar, yang begitu menggugah kita semua tentang pentingnya persatuan dan kesatuan umat Islam. Alhamdulillah. Saya mau tanya, jawab yang kompak, kalau umat Islam bersatu hebat atau tidak? Hebat. Kalau umat Islam bersatu kuat atau tidak? Kuat. Siap jaga persatuan? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Shallu 'alan nabi. Tegas dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Di dalam ayat ini ada dua perintah dari Allah. Yang pertama, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Yang dimaksud dengan tali Allah, kalau kita baca kitab An-Nasaikhud Diniyah karya Al-Imam Al-Haddad, maksudnya adalah bidinillah, yaitu bil Islam. Berpegang teguhlah dengan Islam, berpegang teguhlah dengan agama Allah, jami'an secara menyeluruh. Ada juga yang mengartikan jami'an secara berjamaah. Lalu perintah Allah yang kedua, wala tafarraqu, jangan sekali-kali kalian wahai orang-orang yang beriman, umat Islam, umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bercerai-berai. Jadi perintah Allah yang pertama, kita wajib memegang teguh agama Allah, yaitu agama Islam. Yang kedua, perintah Allah, umat Islam tidak boleh bercerai-berai, artinya wajib menjaga persatuan dan kesatuan. Insya Ibadallah, sudah lama mereka orang-orang yang tidak suka dengan umat Islam itu telah memapping itu telah memetakan. Dulu tahun 2012 kita pernah dapat dokumen dari Amerika Serikat, di mana dokumen ini sengaja mereka bocorkan. Bukan kita hebat kemudian dapat, enggak, tapi mereka sengaja bocorkan. Dalam bahasa Arab ditulis taqsimul muslimin indal gharbi, artinya klasifikasi umat Islam menurut Barat, maksudnya menurut orang-orang Barat, orang-orang Eropa, Amerika Serikat saat itu. Bahwa di dalam dokumen itu, ibadallah, umat Islam itu dibagi menjadi 4 kelompok, dibagi menjadi 4 golongan. Padahal sejatinya, hakikatnya umat Islam itu hanya satu, ummatan wahidah, yaitu umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan mereka mengklasifikasi umat Islam menjadi 4 golongan, 4 kelompok, tidak lain tidak bukan
agar sesama umat Islam ini mudah dibenturkan satu dengan yang lainnya. Saya mau tanya, jawab yang kompak, cara-cara seperti ini bahaya atau tidak? Kurang mantap, bahaya atau tidak? Kalau umat Islam dibentur-benturkan, rusak atau tidak? Kita umat Islam nggak pernah, bahkan belum pernah memetakan kelompok lain seperti mereka memetakan umat Islam. Yang pertama, ada kelompok umat Islam, baik dia itu golongan maupun individu. Golongan itu seperti apa? Partai, ormas, pondok pesantren, majelis taklim. Itu namanya golongan. Individu itu seperti apa? Perorangan, pribadi-pribadi umat Islam itu sendiri. Yang pertama, ada umat Islam dikelompokkan oleh mereka. Ini mereka yang tulis, saya menceritakan klasifikasi dari mereka. Yang pertama, umat Islam digolongkan, dikelompokkan sebagai kelompok umat Islam fundamental. Kelompok Islam apa? Kurang kompak. Kelompok umat Islam yang bagaimana? Fundamental. Fundamental sama dengan radikal. Jadi kalau ada golongan umat Islam atau individu umat Islam yang kriterianya sesuai apa yang mereka petakan, maka mereka itu dikelompokkan sebagai kelompok Muslim fundamental. Yang kedua, kelompok Muslim moderat. Kelompok Muslim apa? Yang ketiga, kelompok Muslim liberal. Kelompok Muslim apa? Yang keempat, kelompok Muslim tradisional. Kelompok Muslim apa? Tradisional. Sekali lagi saya katakan, bukan saya yang memetakan, bukan FPI yang memetakan. Ini orang Barat yang memetakan, saudara. Karena ini dokumen yang buat Amerika, berarti Amerika tahun 2012 sudah memetakan umat Islam sedemikian rupa. Yang pertama, ada kelompok umat Islam yang dinamakan fundamental, yang kedua moderat, yang ketiga liberal, yang keempat tradisional. Ini setelah mereka survei ke tengah-tengah kehidupan umat Islam. Yang pertama, kelompok umat Islam fundamental. Ini kata Barat nih, kata Amerika tahun 2012 nih, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya apabila ada golongan atau individu umat Islam yang setuju dengan tegaknya syariat Islam, maka kelompok umat Islam seperti itu dicap oleh mereka sebagai kelompok Islam fundamental. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Yang kedua, apabila ada kelompok umat Islam, apakah dia golongan yang tadi saya katakan, partaikah, ormaskah, pesantrinkah, majelis taklimkah, atau yang sifatnya individu perorangan, lalu kemudian setuju dengan tegaknya khilafah, maka kelompok itu dinamakan kelompok Muslim fundamental. Yang ketiga, apabila ada kelompok umat Islam atau individu yang tidak setuju dengan kemaksiatan, yang tidak setuju dengan kemunkaran, maka dikategorikan sebagai kelompok Muslim fundamental. Jelas apa jelas? Kalau ada golongan umat Islam atau individu yang mereka tidak suka dengan budaya Barat yang negatif, yang bisa merusak daripada umat Islam, maka umat Islam seperti itu dikategorikan sebagai kelompok Muslim fundamental.
Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Lalu ketika ada umat Islam, mau dia golongan, mau dia individu, anti dengan demokrasi, maksudnya demokrasi ala barat, maka dikelompokkan sebagai umat Islam fundamental. Lalu bagaimana barat menyikapi kelompok umat Islam seperti ini? Mereka katakan kelompok umat Islam seperti ini, baik dia golongan maupun individu, sangat-sangat berbahaya, harus dihabisi, nggak boleh dikasih ruang, nggak boleh ada kelompok seperti ini. Andai kata ada pun dikerdilkan, nggak boleh dikasih besar, nggak boleh dikasih panggung, nggak boleh mimpin, dan seterusnya dan seterusnya. Bila perlu ketika tokoh-tokohnya mereka punya titel, punya gelar, nggak usah disebut gelarnya, nggak usah disebut titelnya. Kelompok seperti ini wajib diopinikan buruk, biar dibenci di tengah-tengah umat Islam. Saya mau tanya, jawab yang kompak, pemetaan seperti ini jahat atau tidak? Orang kompak jahat atau tidak? Baik, satu-satu saya mau tanya ya. Saya mau tanya semua yang hadir nih, fundamental sama dengan radikal. Saya mau tanya semua yang ada di sini, jawab yang kompak semuanya. Bapak, Ibu, para santriwan, santriwati, kalau di Indonesia tegak syariat Islam, setuju atau tidak? Kurang kompak, setuju atau tidak? Berarti Anda radikal. Saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya. Kalau di Indonesia ini bebas maksiat, tidak ada maksiat, tidak ada kemunkaran, setuju atau tidak? Berarti Anda radikal. Nanti Imam Mahdi akan memimpin umat Islam di muka bumi sebagai khalifah terakhir di muka bumi ini. Jawab yang kompak, setuju atau tidak? Berarti Anda radikal. Budaya barat yang merusak akhlak umat Islam, jawab yang kompak, setuju atau tidak? Berarti Anda radikal. Masya Allah. Ini saya sampaikan hal ini Bapak Ibu biar kita nggak dibentur-benturkan. Insya kita nih umat Islam wajib memiliki semangat untuk tegaknya syariat Islam di muka bumi ini. Saya mau tanya semuanya yang hadir, siapa yang menciptakan alam semesta? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menghidupkan manusia? Siapa yang mematikan manusia? Siapa yang punya surga neraka? Siapa yang maha besar? Takbir! Karena kita meyakini alam semesta ini adalah milik Allah, ciptaan Allah. Lalu kemudian Allah utus para nabi dan rasulnya. Nabi terakhir kita adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan akidah, menyampaikan syariat yang berbuah akhlak. Maka wajib bagi umat Islam untuk menegakkan syariat yang telah dibawa oleh Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad. Jawab yang kompak semuanya, kalau syariat Islam ditegakkan secara maksimal di Indonesia, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Siap berjuang? Siap tegakkan syariat Allah? Siap tegakkan syariat Islam? Takbir! Sallu ala Nabi. Makanya kenapa imam besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, kita doakan beliau panjang umur, amin, sehat walafiat, semoga tetap istiqomah dalam berjuang, amin ya robbal. Dimana beliau bebas murninya bulan Juni 2024. Mudah-mudahan nanti ketika bebas murni bisa hadir ke pesantren Matlaul Anwar. Amin ya robbal.
Kenapa beliau Habib Rizik sampai akhirnya diasingkan di Saudi, nggak boleh pulang 3,5 tahun. Begitu pulang ke Indonesia disambut oleh jutaan umat Islam, tidak lama kemudian ditembak di KM 50 yang harusnya beliau harus kena, tapi atas perlindungan Allah akhirnya 6 laskarnya yang ditembak. Semoga wafat dalam keadaan husnul khatimah, mudah-mudahan menjadi syuhada. Amin ya Rabbal. Saya mau tanya nih para pemuda-pemudi yang ada di sini, kalau ada pemuda ngawal kiai, bagus nggak? Ada pemuda-pemudi ngawal habaib berdakwah, cakep nggak? Terus ditembak sama oknum polisi, jawab yang kompak, nih matinya jelek apa bagus? Matinya jelek apa bagus? Alhamdulillahirabbil, kecuali mati lagi mabok. Betul apa betul? Mati lagi open BO. Ma'udzubillah men. Udah, nggak usah dipanjangin lagi. Kenapa Habib Rizik imam besar diasingkan di Saudi 3,5 tahun? Begitu pulang sampai dikejar-kejar tuh di KM 50. Akhirnya masuk penjara sampai bebas bersyaratnya pun beda dengan yang lainnya. Istilahnya nggak boleh ada pergerakan imam besar kita Habib Rizik, karena Habib Rizik dikelompokkan kelompok yang pertama yaitu golongan fundam, golongan radi. Jelas apa jelas? Mana buktinya? Pada waktu Pilkada DKI Jakarta 2016 beliau sedang mengamalkan Al-Quran, mengamalkan perintah Allah. Surat Al-Maidah 51. Saya tidak mau berdebat tentang tafsir kalimat Al-Auliya dalam ayat ini. Kalau dalam kitab tafsir Imam Fakhrul Razi ada 10 tafsirnya, tapi Habib Rizik ngambil dari salah satu 10 tafsir, di mana aulia di situ diartikan pemimpin. Habib Rizik mengatakan tidak boleh umat Islam menjadikan orang kafir menjadi pemimpin. Ada yang mengambil arti aulia teman setia. Lah kalau teman setia aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Jelas apa jelas? Jawab yang kompak semuanya. Orang kafir memimpin umat Islam, menjadi pemimpin umat Islam. Jawab yang kompak, halal atau haram? Halal atau haram? Jadi pada waktu Habib Rizik minta agar umat Islam di Jakarta untuk tidak memilih Ahok menjadi pemimpinnya, benar atau salah? Benar atau salah? Takbir. Ini namanya tatbiqus syariah. Beliau sedang mengamalkan Al-Quran, saudara. Dan di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 dilindungi oleh undang-undang bahwa setiap pemeluk agama di Indonesia, apapun agamanya, boleh mengamalkan, melaksanakan sesuai kepercayaan daripada agamanya itu sendiri. Al-Maidah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tatakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin kalian. Habib Rizik sedang melaksanakan perintah Allah, menjalankan syariat Islam, yang kemudian akhirnya beliau dikategorikan sebagai kelompok fundamental. Alhamdulillah akhirnya Ahok kalah, masuk penjara. Alhamdulillah. Akhirnya Habib Rizik ke Saudi, saudara. Sebelum beliau berangkat ke Saudi, lahirlah gerakan 212 yang pertama tahun 2016, di mana gerakan 212 itu tidak akan ada, tidak akan lahir apabila waktu itu Presiden Jokowi ambil sikap tegas. Kita datang ke Bareskrim 1410 minta Ahok ditangkap karena melecehkan Al-Quran. Kalau segera ditangkap nggak ada 212. Betul apa betul? Betul apa betul? Kita udah datang ke Bareskrim nggak digubris, saudara, padahal fatwa MUI sudah ada. Akhirnya buat lagi 411.
jutaan umat Islam datang ke istana. Harusnya Presiden Jokowi yang katanya pengen di demo, rindu di demo, begitu kita demo datang ke istana, malah dia pergi ke bandara, saudara. Jawab yang kompak, presiden model begini jantan apa bencong? Jantan apa bencong? Innalillahi wa inna ilaihi. Datang rame-rame. Yang akhirnya apa? Bukan mendapat sambutan baik. Justru umat Islam di 411 itu ditembakin gas air mata. Waktu itu Kapoldanya Iwan Bule, mantan Kapolda Jawa Barat juga waktu itu. Ditembak gas air mata, saudara. Karena Habib Rizik ini tatbiqus syariah. Di dalam perjuangannya itu mizannya, timbangannya itu syariat, bukan nafsu. Andai kata malam itu 411 jutaan ini Habib Rizik katakan ke umat yang hadir saat itu, ambil alih istana, rebut istana, insya Allah itu istana bisa diambil sama umat Islam. Tapi apa yang terjadi? Enggak, beliau nggak lakukan, saudara. Bahkan pada saat balik kanan ke DPR, saya tanya langsung di dalam gedung DPR saat itu, ya Habib, ini jutaan umat, luar biasa banyaknya. Kita cuma selangkah lagi ambil istana, bisa berkuasa. Daripada punya presiden model begini, kita ambil aja Beb kekuasaan. Nanti kita kasih yang berkuasa orang yang soleh, orang yang benar. Apa jawab Habib Rizik? Dengerin baik-baik. Ustadz Awid, kita nih demo 411 hari ini menuntut keadilan. Niat kita biar Ahok itu diproses secara hukum. Nggak ada niatnya kita ini ambil kekuasaan. Andai kata kita ambil itu istana, kita kuasai ini negara, itu dalam Islam namanya bughah, namanya pemberontakan, dan itu haram. Masya Allah. Jawab yang kompak semuanya. Habib Rizik hebat atau tidak? Hebat atau tidak? Waduh, kalau saya yang mimpin, serbu, pasti begitu. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau saya yang mimpin serbu, gua jadi presiden. Kiai Asep Mubarok saya jadiin menteri urusan perjandaan. Insya, Masya Allah, pertimbangannya syariat, nggak sembarangan, saudara. Oh, susah nyari ulama model begini. Bukan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu, wah jutaan itu yang hadir, bisa itu direbut yang namanya istana. Enggak dilakukan oleh imam besar kita, oleh Habib Rizik Syihab, saudara. Ini namanya tatbiqus syariah. Perjuangan harus diukur dengan syariat. Jawab yang kompak, hebat atau tidak? Hebat atau tidak? Karena 411 gagal, nggak ditemuin juga sama Presiden Jokowi. Akhirnya lahirlah gerakan 212, dan gerakan 212 sampai jutaan umat Islam hadir ke Monas, tidak lain tidak bukan karena hasil semangat juang para santri dari Ciamis dan dari Tasikmalaya yang jalan kaki dari Tasik menuju ke Jakarta, saudara. Takbir. Saya mau tanya, jadi masyarakat Tasik bangga atau tidak? Di Tasik banyak pejuang Islam, senang atau tidak? Siap pertahankan jadi pejuang? Takbir. Sallu ala Nabi. Bapak Ibu yang saya cinta, singkatnya, begitu 212 digelar, akhirnya keluar semua tuh penghuni istana. JK nongol, Gatot Nurmantio nongol, Jokower nongol juga. Masya Allah. Jadi Jokowi itu alumni 212. Betul apa betul? Karena hadir, saudara. Harinya hari apa waktu itu? Hari Jumat, Kiai Arifin Ilham sampai berdoa, Masya Allah, hujan langsung turun. Beliau minta, ya Allah, ini buat wudhu nih jamaah, tolong turunin hujan. Ustadz Arifin Ilham itu
langsung karomahnya Allah tunjukin, hujan turun bisa wudhu semua. Alhamdulillah. Karena itu hari Jumat, sholat Jumat yang sudah disepakati waktu itu siapa yang jadi khatib, yang sekarang jadi wakil presiden, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau sudah disepakati menjadi khatib Jumat saat 212. Beliau ketua MUI pada waktu itu. Beliau pengurus besar Nahdlatul Ulama pada saat itu, saudara. Begitu di jam 10, Kiai Ma'ruf Amin ditunggu nggak kunjung datang. Masuk jam 11, itu yang namanya umat Islam. Subhanallah, saya belum pernah lihat seumur hidup saya lihat pemandangan umat segitu banyak. Dari Monas sampai ke Cempaka Putih, itu istana penuh sampai ke bundaran HI, saudara. Diperkirakan kurang lebih bangsa 14 juta umat Islam hadir dari mana-mana pada waktu itu. Sampai jam 11 Kiai Ma'ruf Amin nggak bisa datang. Kenapa? Karena di blok rumahnya, nggak boleh keluar Kiai Ma'ruf Amin. Oknum-oknum yang memblok ke sana. Akhirnya disepakati, siapa yang khutbah? A'agim ada di situ, Kiai Arifin Ilham ada di situ, banyak ulama yang hadir. Sepakat Habib Rizik yang khutbah Jumat. Begitu Habib Rizik menyampaikan khutbah, nih yang perlu Anda ketahui, yang tadi dikatakan Habib Rizik sebagai individu fundamental atau radikal, karena di dalam khutbah Jumat beliau, kesimpulan dari khutbah Jumat beliau, beliau menitipkan kepada para pejabat, kepada para aparat penguasa bangsa, baik itu presiden, baik itu gubernur, baik itu wali kota, DPR, MPR, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di negeri ini, apabila ingin berkuasa di negeri ini, mau mengatur urusan bernegara di negeri ini, beliau menitipkan ayat-ayat suci di atas ayat-ayat konstitusi. Jawab yang kompak, cita-cita Habib Rizik bagus atau tidak? Bagus. Mulia atau tidak? Mulia. Tapi bagi musuh Islam bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Makanya Habib Rizik dicap fundamental, dicap radikal. Kenapa? Karena beliau kepengen kalau bernegara ini membuat undang-undang, membuat kepres, membuat perda, apapun peraturannya dari tingkat pusat sampai tingkat daerah wajib tunduk terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Semuanya, ini negara Indonesia ini mayoritas penduduknya umat apa? Islam. Kurang kompak, mayoritas penduduknya umat apa? Islam. Umat apa? Kira-kira kalau dibuat satu undang-undang atau kepres atau perda, jawab yang kompak. Kemudian kepres perda undang-undangnya bertentangan dengan Al-Quran, jawab yang kompak. Terima atau tolak? Terima atau tolak? Yakin? Takbir. Saya kasih contoh biar gampang. Jawab yang kompak. Minuman keras halal atau haram? Halal atau haram? Kalau di Indonesia dibuat undang-undang minuman keras boleh dijual secara bebas. Jawab yang kompak. Terima atau tolak? Terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir. Sallu ala Nabi. Itu yang dimaksud ayat-ayat suci di atas ayat-ayat konstitusi. Siapa yang mau jadi presiden silakan. Siapapun yang mau jadi ketua DPR silakan. Siapapun yang mau jadi ketua MPR silakan. Siapapun yang mau jadi gubernur silakan. Tapi ketika kalian membuat aturan di negeri ini, nggak boleh aturan bertabrakan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah. Akhirnya Habib Rizik tuh dicap tuh fundamental karena cita-citanya seperti itu. Kepengen bernegara ini tetap di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Jawab yang kompak sekali lagi. Ini cita-cita Habib Rizik mulia atau tidak? Mulia. Bagus atau tidak? Bagus. Masya Allah. Umumnya, maaf, orang kalau udah dikenal, terkenal, kalau bahasa sekarang viral, ngetop, itu kadang-kadang udah lupa sama perjuangan. Bangga dengan sendirinya aja. Betul apa betul?
Tapi ini Habib Rizik luar biasa, dikasih nama melambung, dikasih ketokohan oleh Allah, derajatnya luar biasa, tapi tetap istiqomah memperjuangkan agama Allah di negeri kita. Sampai beliau katakan ayat-ayat suci di atas ayat-ayat konstitusi. Saya belum pernah mendengar dari tokoh manapun di negeri ini. Hanya beliau yang berani menyuarakan hal ini. Nggak main-main, beliau bicara seperti ini di depan presiden, di depan panglima TNI, di depan Kapolri, di depan para menteri, bahkan anggota DPR saat itu banyak yang hadir, saudara. Beliau inginkan ketika mereka semua menjadi pejabat di negeri ini, terapkan ayat-ayat suci di atas ayat-ayat konstitusi. Ini bagi orang-orang yang tidak suka dengan Islam, ini namanya kelompok fundamental atau kelompok radikal. Jujur saya mau tanya ke orang Tasik, Habib Rizik menginginkan ayat-ayat suci di atas ayat-ayat konstitusi. Jawab yang kompak, salah atau benar? Kurang kompak, salah atau benar? Jelek atau bagus? Dukung atau tidak? Takbir. Masya Allah, makanya sekarang teriak-teriak. Boleh berpolitik, tapi jangan pakai politik identitas. Masya Allah. Hati-hati nih. Luar biasa. Boleh berpolitik, tapi nggak boleh pakai politik identitas. Jawab yang kompak. Ini ucapan bahaya atau tidak? Sangat bahaya, saudara. Ini nanti bakal digiring ujung-ujungnya. Bernegara ini nggak perlu bersandar kepada Al-Quran, nggak perlu bersandar kepada Al-Hadis. Kalau udah bicara Indonesia, udahlah nggak usah bicara Quran, udahlah nggak usah bicara hadis Nabi. Jadi yang diperjuangkan Habib Rizik ayat-ayat suci di atas ayat-ayat konstitusi, mereka nggak mau. Makanya sekarang mereka lontarkan politik identitas. Yang jadi dasar siapa? Anies jadi gubernur, padahal bukan itu targetnya. Targetnya dengan kalimat politik identitas, bawa perda, undang-undang, kepres, udah nggak usah lagi ngelihat Quran, udah nggak usah lagi ngelihat hadis. Jadi kalau nanti kelompok LGBT, tahu LGBT? Kelompok LGBT, lelaki goblok bin tolol. Betul apa betul? Saya mau tanya, laki sama laki kawin, pinter apa goblok? Perempuan sama perempuan kawin, pinter apa bego? Tolol. Masa kalah sama ayam jago? Saya mau tanya, di Tasik ada nggak ayam jago kawin sama ayam jago? Ayam aja tahu mana yang jantan, mana betina. Betul apa betul? Jadi nggak usah heran kalau ada kelompok-kelompok model begitu, laki sama laki kawin, perempuan kawin, nggak usah heran. Allah kasih tahu dalam Al-Quran, laqad dzara'na fi jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adzanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am balhum adall. Allah udah kasih tahu ada kelompok manusia yang lebih hina dari binatang. Na'udzubillah min. Andai kata nanti nih kelompok LGBT datang ke DPR minta agar apa? Agar perkawinan sama jenis dibolehkan. Gara-gara politik identitas tidak boleh di Indonesia. Nanti ke depan bisa jadi perkawinan sesama jenis disahkan di Indonesia. Jawab yang kompak, kalau ini terjadi bahaya atau tidak? Perkawinan sama jenis kalau disahkan bahaya atau tidak? Terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Tabuk apa kepret? Dengerin. Makanya mohon maaf ya. Kenapa FPI yang lama dibubarkan? Bukan masalah kekerasan, bukan. Kekerasan sih hal biasa, berantem sama oknum preman, berantem sama tempat maksiat, itu mah biasa, anak laki-laki jamak berkelahi. Betul lah betul? Bukan itu, bukan. Karena pernah beberapa undang-undang RUU, rancangan undang-undang yang dibuat oleh DPR, salah satunya adalah KKG, RUU KKG. Pernah dengar nggak? Kesetaraan dan keadilan gender. Pernah dengar nggak? Itu dibatalin sama DPR. Gara-gara apa? Gara-gara FPI minta kopiannya, kemudian kami kaji di DPP. Begitu dikaji, kita pikir kesetaraan dan keadilan gender tadinya nih
harkat wanita akan dijunjung tinggi seperti Allah menjunjung tinggi harkat wanita. Tadinya begitu kita pikir. Begitu kita telusuri pasal demi pasal, saudara, ada salah satu pasal di dalam rancangan undang-undang KGG ini. Di situ dikatakan kalau ada wanita pria berumur 19 tahun, sudah waktunya menikah, lalu kemudian bawa calon pasangannya, kalimatnya pasangannya, dibawa ke rumah, lalu dikasih tahu ke orang tuanya, saya mau menikah dengan si fulan, saya mau menikah dengan calon saya. Lalu kemudian sang orang tua menolak, maka sang anak diberi ruang untuk melaporkan orang tuanya ke polisi. Jawab yang kompak, bahaya atau tidak? Didenda 1 miliar, kurungan 1 tahun, begitu tulisannya, saudara. Tadinya kita pikir ini kalimat normatif, baik-baik aja. Orang mau nikah kok dicegah, orang mau nikah kok dilarang. Begitu kita telaah secara mendalam, ini kalau kata Sayyidina Ali, kalimat haq yuradu bihal batil. Kelihatannya benar tapi isinya kebatilan. Kenapa begitu? Dikatakan ada anak umur 19 tahun bawa calon pasangannya ke rumah, orang tuanya nggak setuju, orang tuanya dilaporin, kalimatnya pasangannya. Kalau laki bawa perempuan cocok, betul tidak? Perempuan bawa laki pantas, betul atau tidak? Nah sekarang saya mau tanya jujur, orang tua punya anak laki-laki, bawa calon pasangan, calon istrinya laki-laki juga. Saya mau tanya, jawab yang kompak, kira-kira orang tua nerima atau menolak? Orang kompak, menerima atau menolak? Perempuan bawa calon pasangannya, harusnya laki-laki, pasangannya perempuan juga. Jawab yang kompak, kira-kira orang tua menerima atau menolak? Maka di dalam undang-undang itu sang anak boleh melaporkan orang tuanya, dijebloskan ke dalam penjara. Masya Allah. Ini FPI pernah ngegagalin RUU seperti ini, saudara. Makanya diincer FPI. Oh, fundamental nih FPI ini. Radikal ini FPI ini. Orang pengen kawin sejenis nggak boleh di Indonesia. Satu. Yang kedua, minuman keras. Zaman Pak Soeharto dulu namanya kepres minuman keras. Kepres, keputusan presiden tentang minuman keras. Kita gugat di Mahkamah Agung, alhamdulillah menang. Di zaman Pak SBY dibuat lagi namanya kepres tentang minuman beralkohol. Sampai kita demo ke kantor Menterian Dalam Negeri karena Bupati Indramayu saat itu membuat peraturan bupati bahwa di Indramayu dilarang menjual minuman keras. Jawab yang kompak, ini bupati bagus atau tidak? Kurang kompak, bagus atau tidak? Kalau di Tasik bupatinya bikin peraturan bupati, minuman keras dilarang dijual, didistribusikan, diedarkan di Tasikmalaya. Jawab yang kompak, ini bupati bagus atau tidak? Cakep atau tidak? Bupati seperti ini dukung atau jangan? Takbir. Dulu Indramayu karena mirasnya luar biasa, bupatinya perempuan, saudara. Istrinya Pak Yance waktu itu bikin tuh peraturan bupati melarang minuman keras di Indramayu. Ditegur sama Kementerian Dalam Negeri saat itu Pak Gawaman Fauzi menterinya, saudara. Akhirnya bupatinya dipanggil, FPI protes. Kenapa protes? Ini bupati luar biasa, bikin peraturan hebat, melarang peredaran minuman keras di daerahnya. Kenapa justru bupatinya yang disalahkan? Apa alasannya? Karena ada kepres di atas perbub, ada yang lebih tinggi namanya kepres. Ternyata yang Pak Harto buat kita kalahkan, SBY bikin waktu itu namanya kepres tentang minuman beralkohol. Singkat cerita, kita gugat lagi di MA. Alhamdulillah, berkat izin Allah menang gugatan kita. Kita pikir habis kalah udah nggak ada lagi, nggak tanggung-tanggung, saudara. Karena 2 kali kepres kita batalkan di MA, akhirnya DPR membuat RUU tentang minuman beralkohol. Dari kepres naik mau jadi undang-undang.
Jawab yang kompak semuanya nih. Kalau dibiarkan bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Singkatnya, kami DPP FPI menyurati DPR minta dialog tentang RUU minuman beralkohol, saudara. Akhirnya kami diundang, kami bertatap muka. Ada beberapa partai, saya udah nggak perlu sebutin dah, yang udah pasti menolak saat itu, menolak nih, nggak boleh ada minuman beralkohol di Indonesia. PKS, P3, hanya 2 itu yang paten, nggak mau. Yang lainnya remeng-remeng, yang lainnya abu-abu. Bahkan ada salah satu partai nasionalis, kebetulan yang diutus saat itu Kiai Haji, seorang kiai, jadi calon, jadi anggota DPR melalui salah satu partai nasionalis, Dapil Pekalongan, Kiai beliau. Karena diutus oleh partainya, yang partainya itu setuju tentang minuman beralkohol boleh beredar di Indonesia, hanya ada klasifikasi. Contohnya, boleh yang beli umur 21, kalau nggak 21 tahun nggak boleh beli. Nanti miras yang dijual itu maksimal 30% alkoholnya. Seperti itu, saudara. Ini kiai. Kita debat. Begitu kita debat, kita keluarin dalil Qur'annya, innamal khamru wal maisir, seterusnya. Kita keluarin hadis Nabi, innamal khamru umul khobais. Kita ceritain Barsiso dulu bagaimana itu gara-gara mabok. Kita ceritain kekinian di India banyak yang mati, di Amerika, semua negara-negara yang ada alkohol kita sampaikan kepada mereka sebagai hujah, saudara. Apa yang terjadi? Salah satu anggota DPR saat itu yang berhadapan dengan kita, apa dia bilang? Hei para kiai, para habib, ini Indonesia bukan negara Islam. Jangan sekali-kali Anda bicara tentang Al-Quran dan As-Sunnah dengan hadis di depan kami. Bicaralah Pancasila, bicaralah Undang-Undang Dasar 45. Coba tolong dicek, apa ada di Undang-Undang Dasar 45 dilarang minuman keras beredar di Indonesia? Cek, kata dia, begitu. Kalau di Quran iya, di hadis iya, tapi ingat, Indonesia ini bukan negara Islam. Masya Allah. Jawab yang kompak, nih anggota DPR model begini biadab atau tidak? Orang kompak biadab atau tidak? Kalau sekarang datang tengah-tengah kita nih, tabok apa kepret? Masya Allah. Ibadallah, akhirnya kita debat, akhirnya kita jawab semuanya, saudara. Hujah-hujah mereka kita patahkan. Alhamdulillah. Masya Allah. Akhirnya terkatung-katung RUU Minol sampai sekarang. Terkatung-katung pembahasannya belum tuntas, saudara. Kenapa? Karena FPI satu-satunya ormas yang hadir ke DPR menolak, saudara. Makanya diincar FPI. Oh bahaya ini ormas. LGBT nggak mau. Minuman keras nggak mau, perjudian nggak mau, bahaya ini. Makanya FPI dibubarin. Terus FPI dibubarin, apa kita sedih? Kagak. Tujuan kita bukan organisasi, tujuan kita bagaimana tegaknya syariat Islam. Betul apa betul? FPI yang lama dibubarin, kita bikin FPI yang baru, Front Persatuan Islam, singkatannya FPI juga. Alhamdulillah. Jawab yang kompak orang Tasik nih, FPI menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bagus atau tidak? Memerangi kemaksiatan, bagus atau tidak? Memerangi narkoba, bagus atau tidak? Memerangi minuman keras, perjudian, bagus atau tidak? Siap dukung FPI, siap doakan FPI. Takbir. Sallu ala Nabi. Habib Rizik dicap fundamental, ayat-ayat suci di atas ayat-ayat konstitusi. Tuh, yang pertama tadi tuh. Maka umat Islam nih harus punya semangat menegakkan syariat Islam. Saya debat di TV, ketemunya sama salah satu kiai, itu lagi. Terus kata kiai itu bilang, Ustaz Tauhid, di Indonesia nih syariat Islam kan boleh dilaksanakan. Kita sholat nggak dilarang, kita puasa nggak dilarang,
Kita ngurus urusan haji nggak dilarang, kita bayar zakat nggak dilarang, nikah nggak dilarang, cerai nggak dilarang, bagi waris nggak dilarang. Saya jawab, iya Pak Kiai. Kalau kita di pesantren tuh kan kita pelajari hukum Islam tuh terbagi menjadi 4. Alhamdulillah sudah 3 yang kita terapkan, tinggal 1 yang belum. Ini yang harus kita perjuangkan bersama. Kalau mau dipresentasekan 100%, 75% sudah diterapkan di Indonesia syariat Islam. Alhamdulillah. Tinggal 25% lagi. Saya mau tanya, tinggal 1 lagi, 25% lagi yang sudah 75, yang belum 25. Berarti yang belum banyak atau sedikit? Kurang kompak, banyak atau sedikit? Tinggal 1 lagi. Yang sudah diterapkan apa? Yang pertama, ahkamullah al-muta'alliqatu bil afrad. Hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan individu. Jawab yang kompak orang Tasik. Umat Islam di Indonesia, sholat 5 waktu boleh atau tidak? Puasa Ramadan boleh atau tidak? Bayar zakat boleh atau tidak? Mengurus urusan haji boleh atau tidak? Mau menikah dengan cara Islam boleh atau tidak? Bercerai cara Islam boleh atau tidak? Bagi waris cara Islam boleh atau tidak? Alhamdulillah. Membuat atau membangun sarana pendidikan Islam dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi. Jawab yang kompak di Indonesia, boleh atau tidak? Kita mau menggadai, lalu kemudian ada pegadaian syariah. Alhamdulillah. Kita mau naruh duit di bank, sekarang ada bank syariah. Alhamdulillah. 3 yang sudah saudara. 1, ahkamullah al-muta'alliqatu bil afrad, urusan individu. Yang kedua, ahkamullah al-muta'alliqatu bil iktisad, urusan perekonomian. Lalu kemudian ahkamullah al-muta'alliqatu bil mujtama, hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan masalah rumah tangga. 3 sudah kita bisa laksanakan di Indonesia. Tinggal 1 yang belum. Para santri belajar fikih itu cuma 4 hukum Islam. Yang belum tuh apa Ustadz? Yang belum itu ahkamullah al-muta'alliqatu bi sholahati daulah, hukum-hukum Allah yang tidak bisa diterapkan kecuali dengan kekuasaan. Kalau nggak berkuasa nggak bisa, nggak kuasai DPR nggak bisa, nggak pegang negara nggak bisa. Kita bicara jihad konstitusi, jelas apa jelas? Contohnya seperti apa? Kalau ada orang berzina, muhson, ghairu muhson, ada yang dicambuk, ada yang diranjam. Jawab yang kompak, hukum cambuk, hukum ranjam saat ini di Indonesia sudah diterapkan atau belum? Orang kompak, sudah diterapkan atau belum? Orang mabok dicambuk, jawab yang kompak, sudah diterapkan atau belum? Jawab yang kompak, orang berzina, ada yang dicambuk, ada yang diranjam. Ini hukum siapa? Orang kompak, hukum siapa? Hukum siapa? Diterapkan wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Tapi jujur, saat ini di Indonesia sudah diterapkan atau belum? Wajib kita perjuangkan agar bisa diterapkan, saudara. Caranya bagaimana? Kuasai DPR-nya. Lah kalau DPR-nya diisi sama syayatin, diisi sama setan-setan, penghuninya gerandong, genderuwo, dedemit, kuntilanak. Jawab yang kompak, kira-kira syariat Islam bisa tegak atau tidak? Jujur, bisa tegak atau tidak? Masya Allah. Nih tinggal yang keempat yang belum. Gimana Ustadz itu Aceh? Alhamdulillah, walaupun belum maksimal, tapi Aceh udah bisa sedikit-sedikit. Kalau ada orang pacaran ketangkep, langsung disidang, dicambuk di depan muka umum, biar jerak, namanya takzir kalau kata santri, biar kapok. Kira-kira kalau di Tasik nih ada orang pacaran, bukan muhrimnya berduaan, terus ditangkep, kemudian diadili di depan masyarakat di Masjid Agung Tasikmalaya. Jawab yang kompak, kira-kira tuh pelakunya malu atau tidak? Kurang kompak, malu atau tidak? Akhirnya kapok atau tidak? Kira-kira kalau diterapkan seperti itu bagus atau tidak? Takbir. Yang berjuang memperjuangkan seperti ini nih dianggap fundamental. Makanya mereka bilang apa? Udah dah, Indonesia kan bebas sholat, bebas ngaji, bebas mesantren, udah cukup. Puasa, mau haji nggak dilarang, mau zakat nggak apa-apa.
Silakan, mau nikah, mau cerai, mau warisan, silakan, nggak ada masalah. Tapi tolong yang keempat jangan. Masya Allah. Lebih-lebih anggota DPR yang banyak nyolong duit rakyat, pejabat-pejabat yang suka korupsi. Mana mau hukum yang keempat diterapkan? Apa tuh? Potong tangan maling. Ini hukum siapa ini? Hukum siapa? Lihat dalam Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Kalau kita baca fikih, berapa yang dicolong itu? Berapa yang dicuri? Yang harus dipotong tangannya 1/4 dinar. Kalau dirupiahkan cuma 600.000. 600.000 tangannya dipotong. Sekarang kalau ada pejabat nyolong duit rakyat 10 triliun, naona nu dipotong. Jawab yang kompak, jawab yang kompak. Kalau koruptor di Indonesia dipotong tangannya, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Takbir. Tapi apa yang terjadi? Boro-boro nerapin hukum potong tangan maling. Luhut bin Sarpanjaitan kemarin di pidato, apa dia bilang? Ini KPK dikit-dikit OTT, dikit-dikit OTT. Ini bikin resah secara global, artinya kita malu sama negara-negara lain. Akhirnya mereka nggak mau invest di sini gara-gara ada orang korupsi ditangkap, ada orang korupsi ditangkap. Bahkan dia bilang, udahlah kalau sedikit nggak apa-apa, kalau mau bersih-bersih amat di sorga aja. Jawab yang kompak. Ini Luhut, jawab yang kompak. Pinter apa goblok? Pinter apa goblok? Tolol. Masya Allah. Ini santri biar paham nih. Jadi kalimat politik identitas bukan Anies, targetnya bukan. Politik identitas tuh targetnya. Hei, nggak boleh lagi kepres bicara Quran, bicara hadis. Nggak boleh lagi undang-undang bicara bicara Quran, bicara hadis. Mereka kepengen Indonesia bebas sebebas-bebasnya. Mau kawin sejenis mangga, mau mabok mangga, mau berzina mangga, mau berjudi mangga. Itu yang mereka inginkan di balik kalimat politik identitas. Jawab yang kompak. Kalau dibiarkan bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Ada politik ing dan nas. Ada identitas ing dan nas. Dengerin. Ada identitas ing dan nas. Identitas yaitu antar manusia. Syu'uba wa qabail. Allah ciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Betul apa betul? Itu sebuah identitas. Ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Melayu, ada orang Madura, ada orang Batak. Jelas apa jelas? Ada Asia, ada Timur Tengah, ada Eropa, ada Afrika. Itu namanya identitas ingdanas. Ada lagi identitas ingdallah. Allah membagi manusia menjadi 3 golongan, nggak lebih, nggak kurang. Yang pertama golongan apa? Orang beriman. Yang kedua golongan orang kafir. Yang ketiga golongan orang munafik. Ini identitas dari Allah. Semua yang hadir di sini, apakah antum mau punya identitas sebagai orang munafik? Mau atau tidak? Orang kompak mau atau tidak? Apakah antum semua yang hadir mau punya identitas sebagai orang kafir? Mau atau tidak? Kalau antum disuruh milih, jawab yang kompak. Identitas yang antum mau, kafir atau muslim? Kafir atau muslim? Munafik atau muslim? Takbir. Ini identitas dari Allah, saudara. Hati-hati. Ini kalimat politik identitas, politik identitas. Ini tujuannya mengerikan. Nanti ke depan Indonesia ini mau jadi negara yang sangat bebas, sebebas-bebasnya. Bisa rusak generasi umat Islam di Indonesia. Na'udzubillah min. Jawab yang kompak semuanya. Siap tegakkan syariat Islam? Kurang mantap. Siap tegakkan syariat Islam? Siap tegakkan syariat Allah? Takbir. Mudah-mudahan ke depan nanti di Indonesia syariat Islam bisa diterapkan secara kafah. Sesuai perintah Allah, udkhulu fi silmi kafah. Mudah-mudahan walaupun sekarang kita belum berhasil, mudah-mudahan nanti pejuang-pejuang Islam berikutnya bisa berhasil. Amin ya Rabbal. Tuh, contohnya Habib Rizik, kenapa sampai diasingkan, nyampe ke Indonesia di penjara, bebas bersyaratnya dilama-lamain, saudara.
karena belum dicap fundamental. Kenapa FPI dibubarin? Dicap fundamental. Lalu kemudian yang kedua, mereka mengelompokkan umat Islam, namanya kelompok Islam moderat. Namanya kelompok Islam apa? Ciri-cirinya sama syariat Islam, senang, setuju diterapkan. Lalu kemudian bagaimana terhadap budaya barat? Tergantung proyek. Kalau nggak dikasih duit, ya dia tentang. Kalau dikasih duit, sudahlah, nggak ada masalah. Itu moderat. Lalu bagaimana dengan tegaknya khilafah yang dipimpin Imam Mahdi nanti? Moderat, pasti nggak mau. Lalu kemudian bagaimana dengan demokrasi ala barat? Bukan demokrasi ala Indonesia ya, demokrasi ala barat. Mereka tergantung proyek lagi, itu moderat. Nah seperti ini, moderat ini, kata mereka yang memapping atau memetakan, ini aman. Yang model begini jadikan mitra. Yang model begini kasih beasiswa, kasih duit, biar anteng jadi moderat. Jawab yang kompak semuanya nih yang ada di sini. Ini kelompok moderat bahaya atau tidak nih? Kurang kompak bahaya atau tidak? Yang ketiga, kelompok liberal. Kelompok liberal ini bagaimana? Oh, sama syariat Islam anti, nggak mau tegak syariat Islam. Sama khilafah, apalagi kagak mau. Sama amar ma'ruf nahi munkar, menentang. Apalagi demokrasi ala barat, sangat setuju. Budaya barat yang nggak benar mereka dukung. Ini kelompok liberal, kata mereka super aman, sangat aman. Kelompok model begini wajib didukung habis-habisan, wajib didanai. Bila perlu dikasih gelar, walaupun dia nggak punya gelar, kasih profesor, doktor, belakangnya SH, MH, paling belakang BSc, belum sempet cebok. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Kelompok liberal ini model begini nih, kasih duit sebanyak-banyaknya, masukin TV. Bila perlu kelompok model begini jadi pejabat, jadi penguasa, karena bisa menjadi mitra yang luar biasa bagi mereka. Jawab yang kompak semua yang ada di sini. Kelompok ketiga liberal nih, jawab yang kompak. Bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Merusak atau tidak? Insya Allah, ini mereka yang klasifikasi. Yang terakhir, kelompok yang keempat, yaitu kelompok tradisional. Yang mereka gambarkan di situ adalah Nahdlatul Ulama, santri sarungan. Itu namanya kelompok tradisional. Ini mereka yang mengklasifikasi, bukan saya. NU di situ disebutnya, saudara. Bagaimana ciri-cirinya kelompok tradisional? Mereka yang tulis syariat Islam ditegakkan, setuju. Khilafah yang dipimpin Imam Mahdi nanti di fase kelima di akhir zaman, setuju. Lalu dengan kemunkaran, kemaksiatan, mereka tidak setuju. Demokrasi, nah ini kata mereka nih, mereka sudah survei. Demokrasi dianggap oleh kelompok tradisional di Indonesia nih kayak pemilu, milih ini, milih itu. Dulu DPR yang milih, sekarang pemilihan langsung rakyat. Dianggap oleh kelompok tradisional namanya musyawarah berjamaah. Demokrasi Indonesia ini dianggap musyawarah, bukan demokrasi ala barat. Bagi mereka, kelompok tradisional wajib diwaspadai. Kenapa? Satu langkah lagi bisa jadi fundamental. Makanya NU sama FPI selalu dibentur-benturkan. Kenapa? Khawatir kalau NU gaul sama FPI jadi fundamental. Makanya NU harus dibenturkan dengan FPI, seolah-olah berantem terus, seolah-olah ribut terus. Tapi faktanya pada malam hari ini, alhamdulillah, FPI, NU, Muhammadiyah, Persis bisa hadir bersama. Jawab yang kompak nih semuanya. Ormas Islam kalau bersatu hebat atau tidak? Bagus atau tidak? Yang dicap fundamental kalau bersatu dengan yang dicap tradisional, jawab yang kompak, hebat atau tidak? Siap bersatu, siap jaga persatuan. Takbir. Sallu ala Nabi. Inilah yang bisa saya sampaikan.
Jadi kalau antum semua melihat Habib Rizik dikondisikan seperti ini, FPI dikondisikan seperti ini, sampai 6 laskar yang mati, nggak main-main. Targetnya bukan cuma FPI dibubarkan, bila perlu saya dibunuh juga. Habib Bahar bolak-balik masuk penjara. Coba lihat, karena kita ini dicap sebagai kelompok fundamental. Terus apakah kita mundur? Enggak. Oh enggak. Tujuan kita tidak lain tidak bukan waqtasimu bihablillah. Tujuan kita ini bagaimana caranya agar hukum Allah tegak di muka bumi, khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia. Insya. Jawab yang kompak sebelum saya akhiri. Siap jaga persatuan, siap jaga kekompakan. NU, FPI, Persis, Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lainnya, kalau bersatu hebat atau tidak? Kalau bersatu kuat atau tidak? Kalau bersatu menang atau tidak? Siap berjuang, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam, siap bela Al-Quran, siap bela ulama, siap bela Indonesia. Takbir. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Semuanya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi. Allah Allah tawassalna bismillah wa bil hadi. Wa qul mujahidin bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Allah Allah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Wa min hamil wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Allah Allah ala toha Rasulillah. Salatullah sallu ala nabi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Wallahu yahdi bihibati wa firah li walakum fi darajatil akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.